Jadi orang dulu, para raja dulu itu semakin lama, semakin tinggi, semakin berkuasa, semakin apa? Sombong. Apa lagi? Otoriter. Apa lagi? Zalim. Apa lagi? Ada yang kurang? Semakin takut lepas dari kekuasaan. Kenapa Fir'aun melihara tukang sihir? Takut tergeser. Setiap ada anak lelaki yang lahir, diapakan? Dibunuh. Takut nanti anak yang lahir, laki-laki yang lahir ini berontak. Dia yang jadi raja. Begitulah sifat tabiat penguasa. Tabiat penguasa itu nyaman, takut lepas dari kekuasaan. Ini tabiat Fir'aun. Ya. Akhirnya Fir'aun itu memelihara penyihir. Nah, karena penyihir ini udah mulai tua, berpenyakit, dia bilang kepada raja tuh, "Ya Tuan, saya sudah mulai tua, pendengaran saya berkurang, penglihatan saya berkurang. Gimana kalau ilmu sihir ini saya tularkan?" Ya, kata raja, "Boleh, tapi kepada yang muda, biar lebih lama menjaga saya." Akhirnya dicari, ketemu tuh anak muda, belajar sihir. Di tengah rutinitas belajar sihir, dia ketemu dengan ahli ibadah, ahli tauhid. Ya, akhirnya di tengah perjalanan mampir tuh ke ahli tauhid, belajar dulu tauhid. Ya, akhirnya terlambat. "Ya Tuan," katanya kepada gurunya, "saya suka dimarahin oleh guru sihir saya sering telat." Ya, saya suka telat. "Saya juga suka dimarahin oleh ibu saya karena suka telat." Kenapa? Sebelum dia ke guru sihirnya, mampir dulu ke belajar tauhidnya. Pulang dari belajar sihir, sebelum sampai rumah mampir singgah dulu tuh. Akhirnya terlambat. Sang guru berkata, guru tauhid bilang, "Kalau kau terlambat di rumahmu, katakan kepada ibumu, saya belajar sihirnya agak lama. Terus kalau saya telat ke tukang sihir, saya disuruh oleh ibu saya." Bohong apa tidak? Bohong, tapi ini bohong yang diperbolehkan. Ya, ada saatnya bohong itu diperbolehkan. Kan ini belajar tauhid. Terus dia belajar. Pada satu hari ada binatang buas, binatang besar yang masuk ke perkampungan, yang menyebabkan seluruh warga tidak ada yang berani keluar karena binatang itu. Lewat tuh pemuda lewat. Akhirnya pemuda ini ingin menguji ilmunya. Mana yang lebih hebat? Antara ilmu tauhid atau ilmu sihir. Dia ambil kerikil, dia menyebut bismillah. Dia lalu lempar itu kerikil itu kena perut binatang buas, langsung mati. Modar, langsung mati. Ya, selesai mati. Oh, dia dipuji, dia disanjung oleh masyarakat. Kata pemuda ini, yang membunuh binatang itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang membunuh, bukan saya. Nah, masyarakat sudah mulai berangsur-angsur karena mereka mempertuhankan raja. Ya, Fir'aun itu kan ngaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul. Itu tabiat raja dulu ngaku dirinya, bukan hanya Fir'aun. Raja dulu itu ngaku dirinya Tuhan. Itu Raja Namrud. Siapa Raja Namrud? Musuhnya Nabi Ibrahim. Ya, ngaku dirinya Tuhan. Ya. Jadi raja dulu sebelum Nabi Muhammad itu ngaku dirinya Tuhan. Nah, kedengaran oleh guru sihirnya, katanya kamu habis ini bunuh binatang. Oh, bukan saya, tapi Allah. Memang ada Allah selain raja? Ada, yaitu Allah saya. Kalau gitu, tolong sembuhkan mata saya. Karena tadi penyihir ini dalam kondisi sakit. Sembuhkan mata saya, sembuhkan pendengaran saya. Kata pemuda, nggak bisa. Yang nyembuhin bukan saya, yang nyembuhin Allah. Saya bisa doakan, kalau Allah izinkan sembuh. Mau saya doakan? Mau, kata raja. Mudah-mudahan saya sembuh. Tapi ada syaratnya.
Ya, syaratnya engkau harus mengakui dia sebagai Allah. Didoakan, doa sembuh, langsung meyakini Tuhan pemuda ini adalah Allah. Ketemu sama raja, raja kaget, Bu, Pak. Kenapa matamu sembuh? Kenapa pendengaranmu apa? Normal. Siapa yang nyehatin? Siapa yang nyembuhin? Allah, katanya. Marah raja. Sejak kapan kau punya Tuhan selain saya? Ya, sejak mata saya disembuhkan oleh Allah melalui perantara pemuda ini. Dibunuhlah ini penyihir. Bunuh penyihir. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini pun mau dibunuh. Pemuda ini dibunuh, dipanggil tentara. Bawa nih dia ke tengah laut. Bawa ke tengah laut. Lalu begitu sampai ke tengah laut, ditenggelamkan, dilepas. Begitu dilepas, yang membawa dia pulang. Ini pemuda udah dilepas tengah laut. Secara akal ini pemuda pasti mati. Sebelum yang membuangnya sampai, pemuda udah berhadapan sama raja. Ya, raja kaget, loh kenapa kau tak mati? Ya, mana yang mengantar? Oh, yang mengantar barangkali masih di laut. Ya, saya tidak bisa mati wahai Tuhan kalau Allah tidak mengizinkan. Marah raja, panggil lagi tentara yang lain, bawa ke gunung. Dibawa, begitu sampai di yang tinggi itu, lalu didorong. Dalam pikiran mereka, mati nih pemuda, mati. Ya, yang nganter belum, yang membuang belum sampai, pemuda sudah sama raja. Ya, kenapa kau tak mati? Nggak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Tuhan mau saya mati. Iya, ada caranya. Gimana caranya, kata raja? Kumpulkan seluruh masyarakat, lalu panggil yang jago memanah, panah saya wahai Tuhan. Sebelum dia lepas anak panahnya, dia suruh menyebut Bismillah, Bismi Rabbi Fulan. Ya, jangan lupa nyebut nama Allah. Panggil seluruh masyarakat. Begitu ngumpul, dilepas Bismi Rabbi Fulan, kena di perutnya, meninggal anak muda. Tapi apa? Seluruh masyarakat masuk Islam. Marah tuh raja tuh. Tidak ada lagi yang mempertuhankan dia kecuali hanya beberapa orang dari tentaranya. Apa yang dilakukan oleh raja? Yang dilakukan oleh raja, dia menggali lubang besar, dan di dalam lubang itu api. Ya, ada api besar. Dikumpulkan seluruh masyarakat. Ditanya satu-satu. Hei, kata raja, tetap meyakini saya sebagai Tuhan kalian, atau tetap sama dengan keyakinan pemuda itu? Kalau sama keyakinanmu dengan keyakinan dia, kamu akan dimasukkan ke dalam lubang. Ya, Tuhan kami Allah, lempar ke lubang, mati, terbakar. Semua begitu, semua, nggak ada yang takut. Tersisa satu orang, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ditanya itu ibu oleh raja, wahai ibu, apa kau tak kasihan sama anakmu? Ya, karena raja udah bingung, nggak ada yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Dia berharap ibu ini jadi hambanya. Ya, kalau kau mengaku saya sebagai Tuhanmu, selamat kau. Tapi kalau kau tetap berkeyakinan seperti mereka tuh, kamu nggak lihat tuh yang sudah dibakar di dalam lubang tuh. Mulai bingung ibunya, Bu, Pak. Kasihan kepada anaknya. Aduh, gimana nasib anak saya ini? Kalau saya sendiri bisa jadi saya kuat, tapi Anda kan masih kecil. Begitu dia mau mengucapkan, engkau adalah Tuhan saya, wahai raja. Anak ini ngomong. Apa omongan dia? Apa bicaranya? Katakan, wahai ibu, Tuhan kita adalah Allah. Bayi ini bisa bicara. Inilah, jangan pernah menyekutukan Allah meskipun harus dipenggal, meskipun harus dibakar.